Beberapa hari telah berlalu sejak Japeshira Sensei menjelaskan ujian khusus pertama mereka. Terhitung dari hari pertama dimulainya ujian khusus, dan hari ini sudah memasuki hari ketiga. Sudah ada 56 pasangan dari 157 pasangan yang telah terbentuk. Ini berarti lebih dari 30% siswa sudah memutuskan pasangannya. Tampaknya pertemuan pertukaran yang diadakan Ichinose berhasil menarik perhatian siswa tahun pertama, karena sebagian besar siswa kelas B tahun kedua sudah membentuk pasangan, dan strategi pembayaran poin pribadi juga berhasil, sebab beberapa nama siswa berakademik tinggi dan siswa kelas C tahun kedua menghilang dari daftar. Dari kelas 2D sendiri, 5 orang termasuk Kusida telah memutuskan pasangannya. Dilihat secara keseluruhan, hanya kelas D tahun pertama yang belum memiliki pasangan sama sekali. Ayano Koji berpikir sudah saatnya baginya untuk bergerak. Jika tidak, dia bisa terjebak dengan siswa dari wet room. Karena saat ini Ayano Koji sama sekali belum mendapatkan petunjuk siapa anak tersebut. Dalam perjalanan ke sekolah, Ayano Koji disapa oleh siswa perempuan yang tak lain adalah Nanase. Ayano Koji berpikir pertemuannya dengan Nanase saat ini bukanlah sebuah kebetulan. Ada kemungkinan Nanase sudah menunggunya untuk pergi ke sekolah. Sama seperti yang dilakukan Amazawa kemarin. Tampaknya mereka datang hanya untuk berbicara dengan Ayano Koji. Obrolan dimulai dengan ucapan maaf Nanase atas sikap Hosen tempo hari. Ayano Koji merasa Nanase tidak perlu meminta maaf kepadanya, karena dia tidak merasa berada pada pihak yang dirugikan atas tindakan Hosen. Sebenarnya Ayano Koji sedikit waspada terhadap Nanase, karena mungkin Nanase adalah anak wet room yang diperintahkan Tsukishiro, dan juga tentang tatapan yang Nanase tunjukkan ketika pertama kali bertemu Ayano Koji. Matanya seperti mengintai setiap gerak-geriknya. Ayano Koji mencoba memperlebar pembicaraan mereka dengan membahas mengenai ujian khusus. Ayano Koji menanyakan apakah Nanase sudah memutuskan kandidat yang akan menjadi pasangannya. Pasalnya sampai hari ketiga, dia belum berpasangan dengan siswa tahun kedua. Nanase menjawab kalau dia sudah ditawari kerjasama oleh beberapa siswa kelas A tahun kedua. Ayano Koji tahu kemampuan akademik Nanase lumayan tinggi, yaitu B. Selain akademik, ketiga kemampuannya juga sangat seimbang dan sangat baik. Bisa dikatakan Nanase merupakan pasangan yang sempurna. Meskipun Ayano Koji sering mempertanyakan alasan Nanase ditempatkan di kelas D. Karena Ayano Koji berpikir dengan nilai kemampuan yang sebaik itu, Nanase bisa saja ditempatkan di kelas yang lebih tinggi. Ayano Koji menawarkan Nanase untuk bekerja sama dengan kelasnya 2D. Nanase sangat senang dengan tawaran itu, dan jika memungkinkan, Nanase pengen berpasangan dengan Ayano Koji. Tapi untuk saat ini, Nanase tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena siswa kelas 1D sudah benar-benar berada di bawah kendali Hosen. Di sini Ayano Koji dan Nanase sempat berbincang sebentar hingga akhirnya Ayano Koji dan Nanase saling bertukar kontak. Ayano Koji menunggu kedatangan Horikita di depan pintu kelas. Ada beberapa hal penting yang ingin disampaikannya. Ayano Koji berpikir hal ini tidak bisa dibicarakan di dalam kelas karena akan menarik perhatian siswa lainnya. Tak lama kemudian Horikita muncul dengan ekspresi wajah penasaran karena Horikita tidak menyangka Ayano Koji sedang menunggunya. Ayano Koji memberitahu Horikita jika dia bertemu Nanase di jalan. Dan Ayano Koji juga memberikan usulan kepada Nanase untuk saling bekerja sama. Horikita juga sudah mengumpulkan beberapa informasi yang menarik. Ayano Koji berpikir Horikita sudah mulai melakukan pergerakan tanpa ia sadari. Sepertinya Sakayanaki dari kelas A dan Ryuen dari kelas C sedang berlomba-lomba untuk menjalin kerjasama dengan siswa tahun pertama yang memiliki kemampuan akademik yang baik. Dan sepertinya mereka berdua juga melibatkan poin pribadi untuk bernegosiasi dengan siswa yang menjadi target mereka. Ayano Koji berpikir Hosen tidak benar-benar mengincar poin pribadi. Karena Hosen sempat berkata mereka tidak bisa membuat pasangan yang laik kecuali kelas D.
Dengan kata lain, tujuan sebenarnya dari Hosen adalah mereka kelas 2D. Dan sepertinya Hosen sudah tahu kalau kelas D tahun kedua mengincar kelas D tahun pertama. Cepat atau lambat, kelas 2D pasti akan menghubungi kelas 1D. Kusida juga sudah berpasangan dengan siswa kelas 1B, Yagami, yang merupakan adik kelas Kusida dan Horikita sewaktu SMP. Karena Kusida sangat membenci Horikita, secara diam-diam Horikita meminta bantuan Hirata untuk membujuk Kusida agar menerima tawaran berpasangan dengan Yagami. Karena hal itu dapat menguntungkan bagi kelas. Ketika waktu istirahat setelah jam pertama, Hirata menghampiri Horikita. Hirata memberitahukan Horikita beberapa informasi yang berhasil ia peroleh. Hirata berkata, hampir semua siswa yang diundang oleh kelas A tahun kedua diminta untuk membatalkan kerjasama dengan kelas C tahun kedua dengan syarat mereka akan diberikan poin pribadi sesuai dengan yang diberikan kelas C tahun kedua. Horikita berkata bahwa itu hal yang wajar dan Horikita sudah memprediksikannya. Tapi perkataan Hirata berikutnya membuat Horikita terkejut. Pasalnya kelas A tidak hanya merekrut siswa berakademik tinggi, melainkan juga beberapa siswa yang berkemampuan akademik rendah. Hirata pun memberikan list nama siswa tahun pertama yang direkrut kelas A tahun kedua. Dengan segera Horikita memeriksanya. Diketahui jika beberapa siswa tersebut memang memiliki nilai akademik yang rendah, tapi mereka unggul di bidang kemampuan lainnya. Sepertinya Sakayanagi sudah melihat jauh ke depan. Horikita berpikir ujian khusus kali ini bukan merupakan satu-satunya ujian yang melibatkan kerjasama dengan siswa tahun pertama. Oleh sebab itu, kemampuan di bidang lain selain kemampuan akademik sangat dibutuhkan. Horikita mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan Hirata. Hirata berkata dia akan memberitahu Horikita jika dia mengetahui sesuatu dan beranjak dari sana. Horikita mengirimkan pesan kepada Ayano Koji. Horikita tahu Ayano Koji menguping pembicaranya dengan Hirata. Ayano Koji berkata, Hirata adalah sosok yang sangat dapat diandalkan. Meskipun Horikita dan Hirata sempat berseteru sebelumnya. Horikita meminta Ayano Koji untuk menghubungi Nanase. Horikita tidak ingin jauh ketinggalan dari kelas 2 lainnya. Waktu yang ditunggu pun tiba. Waktu di mana Ayano Koji akan menyajikan hidangan yang enak bagi Amazawa. Sesuai dengan yang dijanjikan, Ayano Koji telah sampai di depan Keaki Mall 10 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan. Tampaknya Amazawa belum tiba. Amazawa pun muncul tepat pada waktunya. Amazawa mengajak Ayano Koji pergi ke sebuah toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Amazawa pun membeli beberapa peralatan dapur yang sebenarnya sudah dimiliki Ayano Koji di kamarnya. Dan barang-barang yang dibeli pun tergolong barang yang mahal. Amazawa juga mengambil sebuah pisau kecil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan memasak, karena pisau itu digunakan untuk mengupas buah. Baru setelah itu mereka membeli bahan-bahannya. Dan sialnya, Ayano Koji lah yang harus membayar semuanya. Di sini Ayano Koji menghabiskan 20.000 poin yang kalau dirupiahkan sekitar 3 jutaan. Dan mungkin Ayano Koji akan membahas masalah biaya yang dia keluarkan dengan Horikita dan Sudo. Ini adalah pertama kalinya Ayano Koji membeli sesuatu dalam jumlah yang besar. Karena Ayano Koji tidak bisa berbuat apapun, mau tidak mau Ayano Koji hanya bisa menuruti semua keinginan Amazawa. Amazawa segera mengajak Ayano Koji ke kamarnya. Ayano Koji merasa sedikit tidak nyaman mengajak Kohai atau juniornya ke kamarnya, terutama dia belum lama ini mengenalnya. Ayano Koji mulai bersiap untuk ujian memasak. Tantangannya adalah memasak hidangan Thailand yaitu Tom Yum. Ayano Koji sedikit bingung karena dirinya belum pernah memasak hidangan seperti itu. Bahkan Ayano Koji belum pernah memakannya, karena makanan seperti itu tidak ada di wet room, dan Amazawa menyita ponsel milik Ayano Koji supaya Ayano Koji tidak bisa melihat resepnya. Tapi Ayano Koji sudah mengantisipasi hal tersebut. Ayano Koji memasang sebuah earphone kecil di telinga kanannya yang terhubung dengan ponsel milik Sudo yang berada di dalam tasnya. Melalui earphone itu, Ayano Koji dapat berkomunikasi dengan Horikita, yang dimana Horikita akan memberikan instruksi.
Ayonokoji juga sudah memutuskan beberapa isyarat seperti jika penjelasan Horikita terlalu cepat atau jika Ayonokoji ingin mendengar penjelasan itu lagi. Seandainya Amazawa berniat datang menghampiri Ayonokoji, Ayonokoji akan melepas earphone di telinganya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Sesuai instruksi, Ayonokoji berhasil menghidangkan masakan Tomyang kepada Amazawa yang saat itu sedang menonton televisi. Meskipun rasa Tomyang yang dibuat Ayonokoji biasa saja seperti Tomyang pada umumnya, tapi Amazawa menghargai usaha Ayonokoji yang mau bersusah payah membuatnya. Amazawa pun mengambil ponselnya dan mengirimkan permintaan berpasangan kepada Sudo. Ayonokoji bingung karena sebagian besar barang yang dipilih Amazawa tadi tidak terpakai sama sekali. Amazawa meminta Ayonokoji untuk menyimpannya karena ada kemungkinan suatu hari nanti Amazawa akan kembali meminta Ayonokoji memasakkannya sesuatu jika kondisi keuangannya sedang tidak baik. Sebagai ucapan terima kasih atas masakan yang disajikan dan juga permintaan maaf karena menyuruh Ayonokoji membeli beberapa barang yang mahal, Amazawa menawarkan diri untuk membersihkannya. Meskipun Amazawa tidak bisa memasak, tapi dia pandai dalam hal membersihkan karena sering membantu ibunya. Ayonokoji menanyakan Amazawa apakah dia bisa menjadi perantara antara kelas 1A dengan kelas 2D. Amazawa berkata hal itu mustahil, karena dia tidak begitu dekat dengan teman-teman sekelasnya, terutama karena sifatnya kurang peka dan blak-blakan. Bisa dibilang dia tidak mempunyai seorang teman pun, jadi Amazawa tidak bisa banyak membantu. Ayonokoji berkata itu tidak apa-apa. Berpasangan dengan Sudo saja, Ayonokoji sudah merasa puas. Bahkan Ayonokoji juga menawarkan bantuannya jika Amazawa dalam masalah. Amazawa mengucapkan terima kasih atas kebaikan Ayonokoji dan bergegas pulang ke asramanya sebelum malam mulai berlarut. Ayonokoji segera mengakhiri panggilan dari ponsel Sudo, lalu menelepon Horikita menggunakan ponsel miliknya. Hal pertama yang didengar Ayonokoji adalah kata-kata pujian dari Horikita karena sudah menyelesaikan masalah Sudo. Ayonokoji memutuskan untuk memeriksa situasi di dapur. Siapa tahu Amazawa melakukan sesuatu. Tapi tidak ada hal aneh yang dilihat Ayonokoji. Bahkan Amazawa membersihkan setiap bagian dapurnya menjadi sangat bersih, seperti pertama kali Ayonokoji tempati. Dan malam itu Ayonokoji mendapat pesan dari Nanase yang memberitahukan kalau dia bersedia untuk bertemu dengan mereka sepulang sekolah besok. Pada hari yang sama, saat Ayonokoji memasak untuk Amazawa di sebuah kafe dalam Keaki Mall, Sakayanagi, Kamuro, dan Kito berkumpul untuk berdiskusi. Ruen sepertinya mulai menantang Sakayanagi. Ruen bahkan memberikan 1000 poin secara cuma-cuma jika anak kelas 1 yang telah diundang kelas 2A membatalkan kerjasamanya. Selain itu, Kamuro mendapat informasi tambahan dari Hashimoto. Jika siswa kelas 1 mau bekerja sama dengan siswa kelas 2C, masing-masing dari mereka akan mendapatkan 200.000 poin pribadi, dengan rincian 100 poin sebagai uang mukanya dan 100 poin jika mereka mencetak nilai lebih dari 501 poin di ujian yang akan datang. Di sini Sakayanagi hanya tersenyum dan malah mengikuti permainan Ruen dengan memberi jumlah poin yang sama seperti yang dilakukan Ruen. Tapi mereka tidak diperbolehkan melakukan kontak pasangan meskipun siswa tahun pertama setuju. Kamuro benar-benar tidak dapat memahami strategi yang dijalani Sakayanagi. Sakayanagi menjelaskan jika Ruen berencana menghabiskan poin yang dimiliki kelas 2A sebanyak mungkin dengan menarik mereka dalam permainan uang. Tapi Sakayanagi tidak menjelaskan apapun mengenai perintah barunya itu. Di sisi lain, Ruen, Izizaki, dan Ibuki sedang berkumpul di ruangan karaoke. Ruen sudah tahu jika Sakayanagi melakukannya dengan sengaja, seolah-olah dia sudah termakan dengan rencananya. Ruen meminta Ibuki untuk memberitahu siswa tahun pertama jika kelas 2C akan menambah pembayaran dari 200.000 poin menjadi 300.000 poin. Ibuki dan Izizaki yang mendengar itu terkejut dan mendesak Ruen untuk tidak melakukannya
karena jika terus dibiarkan seperti itu, kondisi keuangan kelas akan membengkak. Ruen hanya tertawa dan berkata bahwa mereka tidak perlu membayarnya. Cukup dengan sedikit ancaman, Ruen sudah mendapat beberapa anak kelas 1 yang berada di pihak mereka. Sejak awal juga, Ruen tidak berencana untuk mengeluarkan poin sebanyak itu untuk ujian kali ini. Tujuan sebenarnya Ruen adalah untuk mengetahui tipe seperti apa anak kelas 1, apakah mereka mata duitan atau tidak, sehingga Ruen bisa tahu siswa mana yang bisa dimanfaatkan nantinya. Pada hari Kamis sudah ada 17 pasangan baru, dengan ini total pasangan yang sudah terbentuk adalah 73 pasangan. Anehnya 2 orang dari kelas 1D sudah memutuskan pasangannya. Tampaknya mereka sudah menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Horikita berpikir Hosen akan mengamati situasi lebih lama. Karena itu, Horikita mencari beberapa informasi dari siswa kelas D tahun pertama tentang siswa yang sudah berpasangan, tapi mereka tidak tahu apapun mengenai itu. Ayanokoji berpikir mungkin Hosen menyuruh mereka untuk tutup mulut. Hari ini juga merupakan hari di mana mereka akan berdiskusi dengan siswa kelas D tahun pertama yang diwakilkan oleh Nanase, dan perpustakaan akan menjadi tempat pertemuan mereka. Sesampainya di sana, Horikita dan Ayanokoji bertemu Shina Hyorin yang merupakan siswa kelas C tahun kedua. Hyorin menyarankan mereka untuk memilih kursi paling ujung supaya tidak mengganggu pengunjung yang lain. Horikita dan Ayanokoji pun menuju posisi duduk yang telah disarankan Hyorin. Mereka sedikit khawatir akan kemunculan Hosen dalam pertemuan ini. Seandainya Hosen muncul, mungkin ini akan menjadi masalah yang besar. Untungnya Nanase datang sendiri. Pertama-tama Horikita kembali menanyakan perihal 2 siswa kelas 1D yang sudah berpasangan. Nanase sudah menduga Horikita akan menanyakan hal tersebut. Rupanya Nanase sudah mengetahui Horikita melakukan kontak dengan salah satu siswa kelas 1D. Tapi Nanase tidak bisa menjawabnya karena itu adalah rahasia dan membocorkan kepada pihak luar akan dianggap sebagai pengkhianat. Pembicaraan pun beralih. Horikita meminta Nanase untuk membantu kelas D tahun pertama bekerja sama dengan kelas D tahun kedua. Horikita juga mengajukan kontrak kesepakatan jangka panjang, kontrak yang setara tanpa melibatkan poin pribadi. Memang benar di ujian khusus kali ini, siswa tahun pertama tidak memiliki resiko yang tinggi, tidak seperti siswa tahun kedua yang akan di drop out. Tapi tidak menutup kemungkinan di ujian berikutnya siswa tahun pertama akan menghadapi situasi yang memberatkan. Nanase terlihat senang dengan usulan Horikita, tapi Nanase tidak bisa mengambil keputusan sendiri, terutama saat ini Hosenlah yang menjadi pemimpin kelas 1D. Horikita merasa tidak mungkin melakukan kerjasama tanpa Hosen. Oleh karena itu, Horikita meminta Nanase untuk menghubungi Hosen. Nanase pun mengeluarkan ponsel dan menelepon Hosen. Setelah panggilannya tersambung, Nanase memberikan ponsel miliknya kepada Horikita. Horikita kemudian mengaktifkan loudspeaker agar mereka semua dapat mendengarnya. Horikita meminta Hosen untuk bertemu secara langsung. Sambil tertawa, Hosen berkata dia tidak perlu menemui mereka. Nanase memohon kepada Hosen untuk menemui Horikita sekali lagi. Tapi Hosen segera mengakhiri panggilannya. Nanase mencoba menelepon Hosen berulang kali, tapi tetap saja tidak diangkat Hosen. Nanase meminta maaf kepada Horikita dan Ayanokoji karena kerjasama kali ini gagal. Horikita berkata tidak ada yang salah dengan Nanase. Horikita justru berterima kasih kepada Nanase yang sudah banyak membantu mereka. Horikita pun memutuskan mengakhirinya untuk hari ini. Horikita juga menawarkan Nanase untuk pulang bersama. Tapi Nanase menolaknya karena ada suatu tempat yang harus dia datangi. Dan Nanase mengatakan untuk menemuinya lagi di perpustakaan sekolah. Malamnya, Ayanokoji mendapat panggilan dari Kei. Ternyata Ayanokoji meminta Kei untuk menyelidiki sesuatu. Ayanokoji mencurigai salah satu barang yang dia beli bersama Amazawa kemarin. Kei pun memeriksanya di toko yang menjual barang itu dan memberitahu Ayanokoji informasi yang berhasil ia peroleh. Mendengar informasi Kei, sedikit demi sedikit Ayanokoji mendapat petunjuk atas kecurigaannya.
Di sini Kei bingung kenapa Ayano Koji menyuruhnya melakukan hal-hal yang aneh. Sebelum Kei banyak bertanya, Ayano Koji bertanya apakah Kei ada masalah atau tidak tentang ujian khususnya. Kei menjawab jika dia sudah mendapat pasangan berkat bantuan Kushida. Pasangannya juga berasal dari kelas B dan memiliki kemampuan akademik yang cukup baik. Tapi Ayano Koji juga meminta Kei untuk belajar dan bergabung dengan kelompok belajar seperti yang lainnya. Sebenarnya Kei malas karena dia tidak terlalu suka belajar, terutama jika tidak ada Ayano Koji. Ayano Koji berkata, walaupun Kei mendapat pasangan yang baik, tapi keadaan bisa saja terbalik dan Kei di drop out. Tentu saja Ayano Koji tidak mau hal itu terjadi, apalagi mereka belum lama ini berpacaran. Mendengar itu, Kei sangat senang dan sedikit termotivasi untuk belajar. Ayano Koji meminta Kei ke kamarnya besok malam dan Ayano Koji akan mengajari Kei. Kei tentu saja mau, ditambah dia bisa berduaan dengan Ayano Koji.